Sebaliknya banyak orang jahat, makin enak aja, makin kaya raya, ya, banyak rezekinya, makin berkuasa, panjang umur, sehat walafiat, gak mati-mati. Perampasan aset dan KUHP, pertama memang sesuai dengan mekanismenya kita akan membahas KUHP dulu. Namun ya kita awalnya tidak akan tergesa-gesa, kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya. Terkait dengan RUU perampasan aset ya. Seperti kita ketahui bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan dan meminta kepada DPR untuk segera membahas rancangan undang-undang ini. Dan Guys, ini ya Menko Yusril membongkar pihak mana saja yang selama ini menolak RUU perampasan aset. Wah, ini berani banget ya. Itu Menko Yusril, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia. Ini dalam pidato terbarunya, teman-teman, kemarin menyebut bahwa korupsi tidak akan pernah berakhir jika kelompok-kelompok ini tidak diperantas. Wah, kelompok yang mana nih? Apakah kelompok yang A, kelompok yang B? Nah, jangan nyebut warna ya, nanti kena teguran lagi teman-teman kita. Jadi ini ada kelompok-kelompok yang memang teman-teman kata Prof. Yusril ini sengaja agar RUU perampasan aset tidak pernah disahkan karena takut kroni-kroninya, kelompoknya, bahkan mungkin partainya bakal diberangus. Nah, karena kalau misalnya pemerintah teman-teman ya mengesahkan RUU perampasan aset, positifnya itu seluruh anggota pimpinan kelompoknya bisa dimiskinkan, tidak hanya bawahannya bahkan hingga ke pusat atau yang level tertinggi ketua umumnya. Nah, kan kalau seperti ini berabe juga. Ya, hasil di dewan banyak sekali yang menolak, banyak sekali yang beralasan kami tidak cukup punya waktu. Ya, bla 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 dengan begitu banyak alasan. Nah, teman-teman, hari ini kita bakal mendengarkan pernyataan dari Prof. Yusril. Prof, siapa saja sih ini kelompok-kelompok yang paling banyak korupsinya? Tolong di-spill saja ya, biar Prof. Yusril yang ngomong bukan saya. Ya. Oke deh, teman-teman. Kita langsung saja simak video berikut ini. Baik rekan-rekan semua, ini ada pertanyaan mengenai baik begini, ini pertanyaan terkait dengan RUU perampasan aset ya. Seperti kita ketahui bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan dan meminta kepada DPR untuk segera membahas rancangan undang-undang ini. Dan seperti kita ketahui RUU ini kan sebenarnya sudah diajukan pada masa pemerintahan Pak Jokowi pada tahun 2023 yang lalu. Dan dalam surat Presiden juga sudah menunjuk pada waktu itu Menteri Menko Polhukam Pak Mahfud dan Menteri Pak Yasona Lauli, Menkumham pada waktu itu, dan satu lagi menteri saya lupa ya, untuk mewakili Presiden membahas RUU ini. Hanya kan sampai sekarang RUU itu belum dibahas oleh DPR. Dan karena itu Pak Prabowo menegaskan juga kepada Pak Ibu Puan Maharani supaya DPR segera mengambil langkah membahas RUU ini. Dalam perkembangan selanjutnya, Menteri Hukum sudah melakukan rapat di DPR dalam rangka perubahan prolegnas, dan ini sudah memasukkan RUU perampasan aset ini dalam prolegnas tahun 2025-2026 ya, nanti akan segera dibahas pada tahun ini juga. Mudah-mudahan pada tahun yang akan datang ini sudah bisa diselesaikan. Tetapi saya mendengar juga ada perkembangan baru bahwa DPR akan mengambil alih inisiatif ini, dan kami persilahkan DPR segera merevisi atau mau menambahi, itu diserahkan pada DPR. Tapi pada sisi pemerintah siap untuk membahas RUU ini kapan saja DPR menyerahkan RUU itu kepada Presiden. Jadi dari sisi pemerintah nggak usah ada keraguan, kami siap membahas RUU itu, dan tergantung Pak Presiden nanti siapa yang akan ditunjuk, menteri mana yang akan ditunjuk untuk mewakili Presiden dalam membahas RUU tentang perampasan aset ini. Kalau soal tim investigasi independen untuk korban yang meninggal itu akan dibentuk? Sampai hari ini kita menyerahkan kepada lembaga-lembaga yang sudah ada, ya. Artinya langkah-langkahnya itu kan sudah lebih konkret dilakukan. Jadi sementara ini pemerintah mendorong supaya polisi bekerja, kemudian Komnas HAM juga bekerja, lembaga-lembaga
pelindungan saksi dan korban juga bekerja, dan kita memastikan di lapangan bahwa langkah-langkah hukum telah dilakukan dan on the track, sesuai dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan HAM, bahwa Komnas mungkin punya pendapat, punya saran lain kepada pemerintah, ya kita tentu menghormati Komnas HAM sebagai satu lembaga negara independen untuk juga melakukan penyelidikan. Dan kami dengar tadi dari Ibu Ketua bahwa Komnas juga sedang melakukan penyelidikan dan belum selesai. Jadi kalau pemerintah kiranya cukup melihat bahwa dengan perangkat-perangkat pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang ada sekarang pun, kalau kasus ini bisa kita selesaikan, maka langkah itulah yang akan kita tempuh sementara ini. Terima kasih ya. Soal ini ada dua menteri Yang lain lagi? ada dua menteri yang duduk sama mantan tersangka pembalakan. Aduh, nggak usah. Saya nggak mau jawab itu. Itu cukup pengamat aja. Jangan. Kemarin Presiden sempat bilang kalau agenda kemarin itu ada makar, dugaan makar. Tersangka ada 7 orang kan yang dari Polri itu kan terkait dengan aksi demo. Nah, dari pemerintah sendiri apa sudah melihat Bu Mevi ada lagi nggak sih aparat-aparat yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat dalam demo? Karena kan beberapa juga viral kayak di Medan, mahasiswa kejang-kejang dan segala macam. Dari pemerintah sendiri sudah menemukan itu nggak? Ya, ada laporan? pemerintah sebenarnya melakukan hal yang sama ya, terhadap 7 ini kan yang betul-betul menimbulkan korban. Dan kita tahu almarhum Afan itu meninggal dunia karena kesalahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, dan pemerintah kan sudah mengambil satu langkah mengadili mereka di pengadilan etik, dan seperti tadi saya tegaskan bahwa akan ada langkah lanjutan, yaitu menuntut yang bersangkutan itu ke pengadilan umum sebagai satu tindak pidana biasa, tindak pidana mungkin kena kesengajaan mengakibatkannya meninggalnya orang lain dan sebagainya. Itu tergantung pada penyidikan yang dilakukan di dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan hal seperti ini mungkin juga terjadi di tempat-tempat lain kan, yang kita belum tahu, tapi pemerintah menginstruksi melalui Kapolri nanti juga tentu akan meminta kepada kepolisian yang ada di daerah-daerah, ya kalau ada laporan ataupun juga kejadian-kejadian tertentu di mana aparat kepolisian melakukan satu tindakan yang tidak perlu, ya misalnya melakukan satu tindakan yang sebenarnya tidak diperlukan tindakan seperti itu, tapi diambil langkah seperti itu tentu juga akan dilakukan tindakan, terutama sendiri untuk melihat dari segi disiplin dan juga dilihat dari segi etik kalau sampai menimbulkan korban. Jadi ini tentu tidak hanya pada 7 orang ini aja, tapi yang lain-lain pun akan dilakukan hal yang sama jika sekiranya itu terjadi di daerah-daerah. Kalau untuk anak-anak yang ditahan itu Pak, kan ada kemungkinan bahkan RJ ya. Tadi kan sudah dibilang sudah tersangka. Iya, anak-anak itu sudah melakukan tindak kekerasan pembakaran, karena kita tahu kemarin ada pembakaran segala macam. ya. Saya tidak bisa merinci satu demi satu, tetapi peran anak-anak itu juga memang dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Tapi seperti yang sudah saya tegaskan tadi, bahwa pemerintah mengedepankan terhadap anak-anak itu akan dilakukan upaya restoratif justice ya, terutama kepada anak-anak ini, karena kita lebih mengedepankan aspek pendidikan dan pembinaan kepada mereka daripada aspek menjatuhkan hukuman. Hal yang sama juga kita lakukan terhadap mahasiswa, hanya kepada mereka yang betul-betul mempunyai niat yang jahat atau mempunyai mens rea untuk melakukan satu kejahatan, itu yang betul-betul akan kita tindak lanjuti sampai nanti dilimpahkan perkaranya ke pengadilan. Jadi terbuka kesempatan bagi pemerintah juga untuk melakukan musyawarah dengan keluarga, dengan korban, mengedepankan restoratif justice supaya betul-betul tercipta keadilan di negara kita ini. Ya. Semuanya kan ini ada koalisi masyarakat yang mendesak adanya tim pencari fakta untuk mengusut ada tidaknya. Sudah saya jawab tadi. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa usulan kami yang dari awal untuk menyampaikan agar supaya RUU perampasan aset ini dapat dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa, agar apa yang kami sampaikan tadi tidak melakukan pelanggaran HAM dan tidak merugikan warga negara. Itu yang paling penting bagi kami, agar supaya Komisi 3 bisa melakukan pembahasan RUU perampasan aset ini dengan segera. Mungkin itu. Terima kasih Pak Ketua dan para anggota. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih
atas kesempatan yang diberikan kepada kami, advokat cinta tanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Ya guys, sudah kita dengarkan penjelasan lengkap dari Prof. Yusril dan para pengamat yang lain, teman-teman, terkait siapa saja sih yang memang menghalangi RUU perampasan aset ini disahkan. Ya, kita berharap saja mereka, kelompok-kelompok partai-partai yang menolak, teman-teman, menghalangi, bahkan ingin agar RUU ini tenggelam, mudah-mudahan tidak lagi dipilih oleh rakyat, ya, di Pilpres atau Pileg selanjutnya. Karena ya orang-orang seperti ini selama memegang kekuasaan, ya RUU perampasan aset nggak akan pernah bisa selesai. Gimana menurut kalian? Setuju nggak dengan statement saya barusan? Coba deh teman-teman ya, kalau punya pendapat lain tulis di kolom komentar. Nah, mungkin itu informasi kita hari ini. Jangan lewatkan update terbaru lainnya di Kajian Online dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.